Lasindrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pindrang yang memimpin para pemuda di tanah adat Tuang, Kerajaan Sawito melawan penjajah Belanda. Lasindrang lahir di Desa Dolangeng, Pindrang pada tahun 1856 dan wafat di tahun 1936. Dalam lembaran sejarah, Lasindrang adalah seorang pejuang yang tak bisa dikalahkan Belanda selama masa penjajahan. Taktik keji Belanda lah yang menahan ayahnya, Adat Tuan Sawito, dan istrinya, I Makanyuma, membuat Lasindrang menyerah. Warga Pindrang mengabadikan nama Lasindrang di setiap sudut kota sebagai nama jalan, gedung olahraga, rumah sakit, dan lain-lain. Bahkan patung Lasindrang berbulu emas berdiri tegak di pusat kota Pindrang yang berjarak sekitar 185 km dari kota Makassar. Kisah hidup Lasindrang. Sekitar tahun 1856, keluarga raja dan pembesar kerajaan Sawito diliputi suasana bahagia atas lahirnya putra Latamma, yaitu Lasindrang. Beliau kemudian dikenal dengan nama Petalolo Lasindrang. Putra Latamma Adat Tuan Sawito ini dilahirkan di Dolangeng, sebuah kota kecil yang terletak kira-kira 17 km sebelah selatan kota Pindrang. Karena ibunya bernama Iraima, berasal dari Dolangeng, sejak lahirnya Lasindrang memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah berlawanan, yaitu ke arah ke atas dan ke bawah, yang dalam bahasa Bugis disebut bulu sungsang. Dalam perjalanan hidupnya, Lasindrang banyak mendapat bimbingan dan pendidikan dari pamannya, yaitu orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan. Sehingga Lasindrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Hal ini merupakan suatu ciri bahwa putra Adat Tuan Sawito ini adalah seorang calon pemimpin yang baik. Di waktu kecil Lasindrang gemar permainan rakyat seperti bermain takraw, gasing, dan sabung ayam. Namun, kegemaran utamanya yang berlanjut sampai usia menanjak dewasa yaitu masau, yaitu menyabung ayam. Dari kegemaran ini, Lasindrang selalu menggunakan manuk baka, yaitu ayam yang bulunya berwarna putih berbintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki oleh orang. Kegemaran menyabung ayam dengan manuk baka tersiar keluar daerah, sehingga Lasindrang dikenal dengan julukan Baka Lolono Sawito. Juga dapat diartikan sebagai pemuda pemberani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasindrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Juga kegemaran Lasindrang di usia remaja adalah permainan pajoge, yaitu tari-tarian dari asal Bone. Sehingga ketika pajoge dari Pammana mengadakan pertunjukan di Sawito, maka Lasindrang semakin tertarik dengan permainan tersebut. Lasindrang ke Pammana, di mana setelah tinggal di Pammana dia memperlihatkan gerak-gerik yang menarik perhatian orang banyak, utamanya Datu Pammana sendiri. Datu Pammana Lagap Bambong juga merangkap Pilawajo tertarik untuk menanyakan asal-usul keturunannya. Lasindrang pun dididik dan diterima Datu Pammana menjadi pemberani, terutama dalam hal menghadapi peperangan. Setelah itu, Lasindrang kembali ke daerah asalnya yaitu Sawito. Saat itu Lasindrang mempunyai dua orang putra, yakni Lakoro dan Lamak Pangandro, dari hasil perkawinan dengan Indok Jamaro dan Indok Intang. Tiba di Sawito, diajaknya kerajaan Supa, Alita, Binanga, Karaeng, Rubae, Madalo, Cempah, Jampoe, dan kerajaan kecil lainnya di sekitar Sawito untuk berperang. Dan apabila kerajaan tersebut tidak bersedia, berarti bahwa kerajaan itu berada di bawah kekuasaan Sawito.
Dengan demikian dalam waktu singkat terkenallah Lasindrang ke seluruh pelosok, baik keberanian, kewibawaan maupun kepemimpinannya. Lasindrang selama berada di Sawito semakin nakal. Akhirnya diasingkan ke Bone. Baru setahun di Bone, terpaksa menyingkir ke Wajo karena membunuh salah seorang pegawai istana di Bone, yaitu Pak Kalawing Epukna Arumponi. Selama di Wajo, ia mendapat didikan dari Lajalanti putra Arumatoa Wajo, yaitu Lakoro Arupadali yang bergelar Batara Wajo. Lajalanti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo di Tempe dengan pangkat jenderal. Setelah serangan Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin hebat, maka Lasindrang dipanggil pulang oleh ayahnya dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama La Salaga, sedang kerisnya diberi nama Jalloe. Dengan akal bulus Belanda, Lasindrang menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa. Lasindrang kemudian menjalani masa pengasingan di Banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Lasindrang akhirnya wafat pada tanggal 29 Oktober 1938 dan dimakamkan di Ames Sangeng.